Jumpa lagi dengan saya Awan, dari Kata Rupa. Info dan review seputar Rupa. Setelah tim Sus Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mendadak sontak foto-foto serta video-video diri Ferdy Sambo di dunia maya, jadi objek observasi publik. Kalau sudah mau jadi polisi, sudah ikutin aturan internal, ikutin aturan kepolisian. Publik menilai Jenderal Bintang 2 ini adalah sosok yang tidak bisa, dan tidak mau dibantah, arogan, otoriter, berkuasa penuh, mau menang sendiri, dan bisa berbuat keji. Apalagi kemudian menurut pengakuan salah satu tersangka, Barada Eliezer, Ferdy Sambolah yang memerintahkan dirinya, dan turut serta menembak Brigadir Yosua. Hasil penilaian publik bisa saja diragukan, karena tidak disertai alat ukur yang sudah teruji dan terakreditasi. Karena itu, kehadiran para ahli gestur dan mikroekspresi, forensik emosi, dinilai mampu menjawab rasa penasaran publik akan emosi, hingga karakter Ferdy Sambo. Kata Rupa merangkum poin-poin penting dari analisa para ahli, dan menyusunnya sesuai urutan peristiwa, agar kawan Kata Rupa lebih mudah menyimaknya. Meski Irjen Ferdy Sambo menggunakan masker, ahli mikroekspresi Kirdi Putra masih mampu membaca ekspresinya lewat gabungan bagian atas wajahnya yang terbuka dan nada suara yang tegas, serta cara penyampaian yang lugas. Demikian juga saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Saat mengucapkan belasungkawa atas kepergian Brigadir Yosua, Kirdi menilai, ekspresi Irjen Ferdy Sambo sangat terlihat nyaris tanpa ekspresi. Ia pun menduga pernyataan Irjen Ferdy Sambo yang terancang apik, sudah disiapkan sebelumnya. Mengingat hubungan Brigadir Yosua dan Irjen Ferdy Sambo disebut-sebut lebih dari sekedar bawahan dan atasan, bahkan sudah dianggap seperti anak, ekspresi Irjen Ferdy Sambo dinilai Kirdi, tidak menunjukkan kesedihan. Kirdi menyoroti kalimat yang dipakai Irjen Ferdy Sambo, di mana setelah menyampaikan duka cita, Irjen Ferdy Sambo menyinggung perbuatan Brigadir Yosua terhadap istri dan keluarganya. Ucapan penyesalan dan duka cita yang kemudian ada embel-embel tapinya ini, membuat Kirdi meragukan niat tulus sang Jenderal Bintang 2 ini. Kirdi pun menyebut, bisa jadi Irjen Sambo tidak benar-benar menyesal. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Kirdi menyinggung jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai penegak hukum, yang tidak sepantasnya mempertontonkan narasi seperti ini. Karena akan membuat publik bertanya-tanya, apakah negara ini negara hukum, di mana para abdi hukum sendiri justru melawan hukum, dengan mencari pembenaran atas tindakan yang melawan hukum. Di akhir pernyataannya, Irjen Ferdy Sambo dengan lugas dan tegas, meminta berbagai pihak dan masyarakat untuk bersabar, dan tidak berasumsi atas peristiwa di rumah dinasnya. Menurut ahli gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari, di bagian ini Irjen Ferdy Sambo masih menyiratkan otoritasnya sebagai pemimpin yang memberi perintah. Hal ini terbaca dari gestur tangannya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Ahli mikroekspresi Kirdi Putra menilai, ekspresi Ferdy Sambo terlihat santai saat menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Kirdi menyoroti juga gestur dan ekspresi wajah Ferdy Sambo saat duduk di depan Mahkamah Sidang Etik yang terdiri dari para jenderal berpangkat lebih tinggi darinya. Kirdi pun tidak habis pikir, mengapa Ferdy Sambo bisa terlihat begitu santai menghadapi konsekuensi hukum yang begitu besar terhadap dirinya. Kirdi pun menduga, mantan Kadif Propam Polri ini bersikap demikian karena bisa jadi punya kartu truf. Ahli gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari memiliki analisa yang berbeda. Monica melihat banyak mikroekspresi marah dan geram. Meski suara Ferdy Sambo tidak terdengar, Monica fokus mengamati pergerakan kedipan mata Ferdy Sambo.
Ia menjelaskan bahwa sebelum seseorang berbohong, kedipan matanya akan lebih rapat. Bertolak belakang dengan analisa Kirdi Putra, ahli forensik emosi Handoko Gani, justru melihat Ferdy Sambo sangat tegang. Hal ini terlihat dari tangan Ferdy Sambo yang menggenggam ujung senderan tangan kursi. Menurut Handoko, dalam seni gestur, ketika seseorang memegang suatu benda, memutar-mutar dan meremasnya, menandakan psikologisnya tidak nyaman, tegang, dan cemas. Terlihat juga dari bibir yang menutup ke dalam, yang menandakan Ferdy Sambo dalam keadaan tertekan, dan stres berat. Ketegangan juga terlihat dari jawaban Ferdy Sambo yang pendek-pendek, dan beberapa kali menarik napas. Handoko juga menemukan hal yang tidak terlihat para ahli lainnya, yaitu ada lipatan di area mata, yang biasanya mencerminkan seseorang sudah beberapa kali menangis. Ahli forensik emosi Handoko Gani, menyoroti Ferdy Sambo yang tidak berkata-kata, dan sempat tersenyum tipis pada pengacaranya selama rekonstruksi. Handoko menduga, senyuman tipis Ferdy Sambo pada pengacaranya, seakan menyiratkan mantan Kadif Propam Polri ini, menyimpan sesuatu yang akan dibukanya saat persidangan nanti. Handoko mempertanyakan, apakah Ferdy Sambo hanya mendengarkan, atau mengikuti arahan penyidik. Jika ia hanya mengikuti arahan penyidik, maka gestur yang ditampilkannya, bukan berasal dari emosi yang sebenarnya. Ketenangan Ferdy Sambo sepanjang rekonstruksi, menimbulkan kecurigaan Handoko. Pasalnya, emosi dalam rekonstruksi, biasanya bisa menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam sebuah tindak pidana. Handoko tampaknya tidak melihat adanya emosi ini dari Ferdy Sambo. Sekali lagi, ia menduga hal ini terjadi karena Ferdy Sambo, mungkin hanya mengikuti arahan penyidik saja. Ketenangan Ferdy Sambo sepanjang rekonstruksi, terlihat kontras dengan Putri Chandrawati. Putri tidak berani menatap wajah suaminya. Handoko juga mempertanyakan, apakah pelukan Ferdy Sambo pada istrinya, yang kemudian menangis, adalah bagian dari rekonstruksi. Dengan menganalisa ekspresi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat duduk di sofa, Handoko pun menjadi ragu, apakah keluhan yang ada cukup kuat dijadikan dasar untuk melakukan pembunuhan berencana. Sempat terlihat beberapa momen kemesraan keduanya, termasuk saat Putri Chandrawati memakaikan masker untuk suaminya, seusai rekonstruksi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ahli gestur dan mikro ekspresi Monica Kumalasari, tidak melihat adanya spontanitas dari keduanya. Inisiatifnya, ia nilai berasal dari Ferdy Sambo, bukan dari sang istri. Kirdi juga menyoroti saat Ferdy Sambo pertama kali memasuki tempat rekonstruksi. Menurutnya, ekspresi Ferdy Sambo sangat percaya diri, dengan berjalan tegap, tidak menunduk, dan tidak menghindari tatapan orang sekitar. Kawan kata rupa, itu tadi analisa gestur dan ekspresi wajah serta forensik emosi, mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Semoga berguna untuk pembelajaran kita bersama. Saya Awan, thanks for watching, dan temukan konten-konten menarik lainnya, hanya di Kata Rupa. Info dan review seputar rupa.